Halo teman-teman, sekarang saya ingin presentasi mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Bisa dilihat dari tabel berikut. Jadi dalam topik ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama ada periode awal perkembangan, yang kedua ada periode nasionalisme politik, dan yang ketiga ada periode radikal, dan yang terakhir yaitu ada periode bertahan. Pada periode awal perkembangan saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Sarekat Islam, dan yang ketiga ada Muhammadiyah. Pada periode nasionalisme politik, saya menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada Indonesia Partij, yang kedua ada Gerakan Pemuda, dan yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Pada periode radikal, saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu ada pengertian dan organisasi pergerakan yang bersifat radikal. Dan yang terakhir pada periode bertahan, saya menjelaskan 3 poin, yaitu ada pengertian, perjuangan melalui Foxtrot, dan organisasi pergerakan. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang perkembangan periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasional di Indonesia disertai dengan adanya perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya. Dalam pergerakan ini bersifat moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian dengan adanya periode ini, maka muncullah organisasi-organisasi berikut, yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang Budi Utomo. Budi Utomo atau BU. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Dan perlu juga diketahui bahwa Budi Utomo bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Budi Utomo juga bertujuan untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pengajaran dan kebudayaan tersebut meliputi bidang-bidang pengajaran, seperti yang pertama ada pengajaran, yang kedua ada pertanian, peternakan, dan perdagangan, yang ketiga itu ada teknik dan industri, dan yang keempat itu kebudayaan. Lalu jadi bisa kita lihat bahwa Budi Utomo itu merupakan organisasi pelajar dan bukan organisasi politik yang digerakkan oleh pelajar Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Jika ingin diketahui, Budi Utomo ini terbentuk karena pada saat semua pelajar berada di asrama Stovia, mereka selalu berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan, dan segala perbedaan yang dimiliki satu sama lain pun menjadi sebuah kesadaran akan persamaan senasib yang akhirnya berkembang menjadi kesadaran bersama sebagai satu bangsa. Kemudian para pelajar tersebut membuat perjuangan baru untuk membebaskan rakyat dari penderitaan. Pada tanggal 20 Mei 1908, pelajar Stovia yang sedang dipimpin oleh Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Pada saat itu juga, seluruh rakyat Indonesia sadar dan memiliki rasa nasionalis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Sarekat Islam atau SI. Sarekat Islam adalah gerakan nasionalis ekonomis dan demokratis yang tentunya berasas Islam dan haluan kooperatif. Pada awalnya, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh seorang pedagang batik, yaitu Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Lalu pada 10 September 1912, kata dagang dihilangkan dan diganti menjadi Sarekat Islam.
Mengapa kata dagang dihilangkan? Karena kalau dilihat ada kata dagang tuh bermaksud ruang gerak organisasi tersebut itu kayak terbatas hanya dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu kata dagang dihapus. Lalu apa sih tujuan dari syarikat Islam? Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahu juga bahwa SDI atau Syarikat Dagang Islam itu didasarkan pada dua hal, yaitu agama dan ekonomi. Yang agama itu pasti agama Islam lah. Terus sekarang lanjut ke tujuannya. Tujuan dari Syarikat Islam atau SI. Yang pertama, memajukan perdagangan. Yang kedua, membantu para anggotanya. Membantu para anggotanya itu yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Lalu dengan hadirnya ISDV itu adalah ISDV itu singkatan dari Indische Sosial Demokratische Vereniging. Jadi itu asal-usulnya anggota ISDV itu selalu mengkritik sikap SI yang kooperatif dengan pemerintahan Belanda dan keikutsertaannya dalam kampanye Indi Werbar. Maka dari itu ISDV menghendaki agar SI mengambil sikap non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda. Sejak saat itu muncul dua kubu dalam SI, yaitu kubu nasionalis religius dan kubu ekonomi dogmatis. Sekarang saya akan lanjut ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial untuk dapat menuju pada kebahagiaan. Organisasi ini didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Tujuan Muhammadiyah yang pertama, memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. Lalu untuk bisa menerapkan tujuan tersebut, Muhammadiyah mengadakan usaha, yaitu yang pertama mendirikan sekolah-sekolah, yang kedua mendirikan masjid, rumah yatim, poliklinik, rumah sakit, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lalu pada tahun 1938 akhirnya Muhammadiyah telah tersebar di seluruh Indonesia. Bahwa bisa dikarenakan organisasi ini tuh non politik, sudah pasti non politik dan kooperatif juga dengan Belanda, sehingga pemerintah Belanda tidak merasa keberatan memberinya status sebagai organisasi berbadan hukum. Sekarang saya akan lanjut ke periode nasionalisme politik. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia khususnya dalam bidang politik lebih memfokuskan untuk bisa meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya organisasi ini, maka muncul beberapa organisasi seperti berikut. Yang pertama ada Indische Partij, yang kedua ada Gerakan Pemuda, dan yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang Indische Partij. Indische Partij. Organisasi ini itu sangat sering mengkritik pemerintah Belanda dan selalu menuntut kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu maka organisasi ini menginginkan untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik dari golongan asli Indonesia maupun golongan campuran seperti Indonesia Tionghoa.
Lalu organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dewes Dekker atau Setya Budi Danu Dirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau biasa kita sebut Ki Hajar Dewantara di Bandung pada 25 Desember 1912. Lalu cita-cita dari organisasi ini pun disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar yang bernama De Express dengan semboyan Indische Los van Holland yang berarti Indonesia bebas dari Belanda, dan Indi voor Indiërs yang berarti Hindia untuk orang Hindia atau Indonesia untuk orang Indonesia. Indische nasionalisme atau nasionalisme Hindia adalah paham yang diperkenalkan oleh organisasi ini. Paham ini dikenal tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa. Sebentar. Oke, kita lanjut. Indische nationalism atau nasionalisme Hindia adalah paham yang diperkenalkan oleh organisasi ini. Dalam paham ini dikenal tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Belanda pun menolak organisasi ini di status badan hukum karena Belanda cemas melihat program kerja organisasi ini. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang program kerjanya. Nah, program kerja Indische Partij atau IP ini yang pertama adalah menanamkan cita-cita nasional Hindia Indonesia. Yang kedua adalah memberantas kesombongan sosial di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas usaha atau kelompok yang membangkitkan kepentingan antara agama. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan. Yang kelima, berusaha untuk mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Indonesia. Dan yang terakhir, jika mendapatkan pengajaran neraka, harus menggunakannya untuk kepentingan ekonomi Indonesia dan memperkuat mereka yang memiliki ekonomi lemah. Bisa kita lihat dari program kerja tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Oleh karena itu Belanda menolak, karena kan program kerjanya ini juga cukup banyak dan bisa saja merepotkan atau bisa saja menghalangi pemerintahan Belanda. Belanda juga beralasan bahwa organisasi ini tuh bersifat politis serta mengganggu ketertiban umum, sehingga ketiga pemimpin tersebut yang tadi sudah saya sebutkan ditangkap dan dibuang ke negara Belanda. Kemudian lembaga ini juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda, yang kemudian namanya diganti menjadi Insulinde. Tetapi nama Insulinde ini tidak lama diganti lagi. Pada tahun 1919 diganti lagi menjadi National Indische Partij atau NIP. Sekarang saya akan lanjut ke gerakan pemuda. Oke, pada gerakan pemuda ini jadi kita bisa lihat tadi sudah saya jelaskan pada awalnya berdirinya Budi Utomo, unsur pemuda di Indonesia ikut bergabung, tetapi belum terbentuk menjadi suatu gerakan. Lalu para pemuda lainnya pun ikut bergabung dalam Budi Utomo karena lama-kelamaan mereka kecewa atas terlalu dominannya golongan tua dalam organisasi tersebut. Maka pada awalnya gerakan pemuda ini dibentuk sebagai sebuah gerakan solidaritas yang bersifat informal. Gerakan pemuda ini kemudian menjelma menjadi sebuah gerakan politik atau gerakan kebangsaan dengan cita-cita Indonesia merdeka dan maju. Gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah Triko Darmo. Oh ya, saya juga
akan memberitahu bahwa organisasi Gerakan Pemuda ini didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di gedung Stovia, Batavia tahun 1915. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan Trikoro Darmo. Sebelumnya itu Trikoro Darmo itu memiliki 3 visi, yaitu yang pertama ada sakti, yang berarti kekuasaan dan kecerdasan. Yang kedua ada budi, yang berarti bijaksana. Dan yang ketiga bakti, yang berarti kasih sayang. Dari ketiga visi tersebut lalu dikembangkan menjadi tujuan. Yang bisa dilihat dari slide ini yaitu yang pertama ada mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejujuran. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bangsa, bahasa, dan budaya. Sekarang saya akan menjelaskan gerakan perempuan. Nah, pada gerakan perempuan ini, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada awalnya seluruh sekolah di Indonesia hanya membuka kesempatan bagi kaum lelaki. Sedangkan kaum perempuan hanya mendapat pendidikan yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi pada pergerakan ini, anak dari Bupati Jepara yang bernama R.A. Kartini cukuplah berperan karena ia berkesempatan untuk mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kartini juga menerbitkan buku yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini bercita-cita adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang dimana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki. Bisa kita lihat dari sini menurut Kartini itu sebagai perempuan pasti kan akan menjadi ibu. Nah, ibu itu kan menjadi ibu bagi anak-anaknya kan nanti, dan ibulah yang akan memberikan pendidikan pertama pada anak-anaknya, sehingga untuk itu sudah sepantasnya perempuan harus mendapatkan pendidikan yang memadai. Dan saya juga akan menyebutkan selain Kartini, tokoh perempuan yang berjuang di Indonesia itu adalah salah satunya Dewi Sartika. Dewi Sartika itu yang mendirikan adanya Perkumpulan Keutamaan Istri. Lalu ada juga organisasi perempuan yang bersifat non-kooperatif. Organisasi ini diberi nama Perkumpulan Istri Sedar. Tujuan dari organisasi ini antara lain yaitu meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terikat dengan rumah tangga dan pendidikan, tetapi juga aktif dalam bidang politik. Sekarang saya akan menjelaskan periode radikal. Periode radikal merupakan masa di mana organisasi-organisasi menolak untuk bekerja sama atau bersifat non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bisa kita lihat nama periode ini adalah radikal. Beberapa kelompok yang dulunya bersifat kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda beralih ke non-kooperatif dikarenakan adanya kesadaran. Mereka sadar bahwa jika mereka terus-menerus bekerja sama, maka sama saja mereka melanggengkan penjajahan dan menjauhkan diri dari cita-cita untuk merdeka. Sekarang saya akan memberitahu apa sih organisasi yang ada pada periode radikal. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, Perhimpunan Indonesia ini ada pada tahun 1908 yang didirikan di Belanda oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Perhimpunan Hindia. Organisasi ini cenderung lebih aktif di bidang sosial budaya
karena organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Lalu pada tahun 1922, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia. Selain nama yang diubah, sikap politik dari organisasi ini juga berubah, seperti yang tadinya kooperatif menjadi non-kooperatif, yang kemudian muncul adanya 3 visi, yaitu yang pertama Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, yang kedua bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, dan yang ketiga bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Lalu saya akan lanjut ke Partai Komunis Indonesia atau PKI. Snif Liet adalah orang yang pertama kali membawa benih paham komunis Indonesia pada tahun 1913. Pada tahun 1914, Snif Liet mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis bernama Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV dengan pusat yang ada di Semarang. Dalam Kongres 20 ISDV pada tahun 1920, nama dari ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan Semaun sebagai ketuanya. Pada 23 Mei tahun 1923, nama Perserikatan Komunis Hindia diubah lagi namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Kemudian pada tahun 1924 namanya diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Lalu pada tahun 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Dari kedua pemberontakan itu semuanya gagal. Belanda pun akhirnya menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang di tahun 1927. Sekarang saya akan lanjut ke Partai Nasional Indonesia atau PNI. Jadi pada tahun 1927 ada suatu perkumpulan yang mendirikan organisasi Perserikatan Nasional Indonesia dengan Soekarno sebagai ketuanya. Perserikatan ini secara tugas bermaksud menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan negara Indonesia yang merdeka. Organisasi ini juga sempat mengganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia yang berlandas pada 3 asas, yaitu yang pertama self-help, yaitu prinsip menolong diri sendiri. Yang kedua non-kooperatif, yaitu tidak lagi bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Dan yang ketiga marxisme, yaitu mengatakan rakyat dari kesengsaraan dan kemiskinan. Untuk memperkuat organisasinya, PNI ini menerapkan 2 cara, yaitu yang pertama, kegiatan internal partai yang ditujukan untuk melakukan usaha-usaha seperti mendirikan sekolah. Dan yang kedua, kegiatan eksternal partai dalam bentuk mengadakan rapat-rapat umum. Lalu saya akan lanjut ke yang keempat, yaitu Partai Indonesia atau kita sebut Partindo. Nah, setelah PNI dibubarkan, golongan yang setuju akan pembubaran tersebut membentuk suatu partai lagi yang bernama Partai Indonesia ini pada 30 April tahun 1931. Partai ini bertujuan untuk mencapai sebuah negara Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu dapat tercapai apabila semuanya dapat bersatu padu. Partai Indonesia ini juga bersikap non-kooperatif kepada pemerintah Belanda.
Dengan begitu, Belanda mengeluarkan larangan bagi pegawai negeri menjadi anggota Partindo dan melarang sidang apapun di seluruh Indonesia. Dan begitu lama-kelamaan partai ini pun bubar pada tahun 1936. Dan yang terakhir adalah Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Nah, organisasi ini tuh dapat berdiri karena adanya rasa ketidakpuasan sebagian anggota PNI karena partai PNI kan tadi dibubarkan. Nah, organisasi ini dibentuk pada 27 November 1931 yang memiliki cita-cita partai ini juga sama seperti Partindo tadi. Hanya saja strategi yang digunakan partai ini berbeda. Partai ini lebih menekan pada kegiatan pendidikan politik dan kesadaran berbangsa bagi para anggotanya. Tetapi PNI baru ini juga mengalami tindakan represif dari pemerintah Belanda sehingga pada akhirnya PNI baru tidak berkembang sesuai cita-citanya. Sekarang saya akan lanjut ke periode pertahanan. Periode bertahan merupakan periode yang dimana pergerakan nasionalisme di Indonesia berupaya untuk lebih moderat dan menahan diri. Periode ini berfungsi agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan Belanda dan para tokohnya juga tidak ditangkap ataupun diasingkan. Nah, kita bisa lihat di sini sikap moderat. Sikap moderat yang berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Nah, dengan demikian perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga jadinya. Mereka melakukan sikap moderat ini karena kaum pergerakan belajar dari pengalaman sebelumnya yang dimana sikap radikal merugikan bangsa Indonesia. Sekarang saya akan lanjut ke perjuangan melalui Volksraad. Di dalam Volksraad, seluruh organisasi dalam partai melanjutkan pergerakan perjuangan, sedangkan di luar Volksraad tidak ada aksi perjuangan. Volksraad merupakan sesuatu wadah yang aman untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda. Terus usaha-usaha yang dilakukan agar terwujud tujuan tersebut, yang pertama mendesak segera dilakukannya. Oh iya, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenyataan dari terbentuknya fraksi nasional kerap tidak mampu mempersatukan wakil-wakil pribumi. Itu sering tidak kompak karena adanya perbedaan pandangan politik ataupun ideologi. Nah, tadi bisa lihat di sini, bisa lihat bahwa mendesak segera dilakukannya perubahan ketatanegaraan, yang kedua menghapus semua perbedaan yang diakibatkan oleh penjajahan, dan yang ketiga menggunakan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi dari perjuangan melalui Volksraad ini kenyataannya tadi saya bilang terbentuk fraksi nasional tapi tidak mampu mempersatukan wakil-wakil pribumi di Volksraad. Wakil-wakil pribumi itu sering tidak kompak karena adanya perbedaan pandangan politik ataupun ideologi. Tetapi di tengah perbedaan itu, tokoh-tokoh Volksraad beberapa kali membuat gebrakan kepada pemerintah Belanda. Dan seiring berjalannya waktu, Belanda pun juga tidak mengadakan perubahan ketatanegaraan hingga perang berakhir. Belanda juga beralasan bahwa Indonesia belum mampu menjalankan pemerintahan sendiri, sehingga cita-cita meraih kemerdekaan melalui Volksraad pun gagal atau sirna. Selanjutnya saya akan menjelaskan organisasi pada periode bertahan.
Yaitu organisasinya ada 3. Ya, yang pertama ada Taman Siswa. Saya sekarang akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi Taman Siswa itu merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan perubahan sosial dan dapat menjadi sarana untuk memajukan bangsa. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep dalam pengajaran di Taman Siswa, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberikan contoh dengan sikap dan perilaku yang baik. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karsa, yang artinya guru harus dapat memberi motivasi yang baik pada siswanya. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya. Selanjutnya, Partai Indonesia Raya atau Parindra. Kongres yang telah diadakan di Surakarta dibuat untuk menyatukan partai-partai kecil dan untuk memperoleh kekuatan partai yang besar. Nah, kemudian hasil dari fusi menghasilkan sebuah partai baru yang bernama Partai Indonesia Raya ini, dengan ketua yang terpilih yaitu adalah Sutomo. Partai ini memiliki sikap yang kooperatif dan moderat, yang dengan demikian Parindra dapat menduduki wakilnya di Volksraad. Kemudian Parindra berjuang untuk mempengaruhi kebijakan politik pemerintah kolonial. Tetapi pada saat Parindra di luar Volksraad, Parindra selalu membantu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan basis ekonomi kerakyatan. Dan yang terakhir yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Pada 21 Mei tahun 1939, organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin. Kita bisa lihat dari namanya Gabungan Politik Indonesia, jadi GAPI itu merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Ya, sama dengan namanya kan, pasti gabungan dari berbagai partai politik. Partai yang bergabung dalam GAPI antara lain yaitu Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Organisasi ini juga bersifat federasi. Organisasi ini juga memiliki 3 asas perjuangan, seperti yang pertama, hak untuk menentukan diri sendiri. Yang kedua, persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketiga, persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Jadi mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lengkap.